Menyambut tahun baru loh ya. Karena kita bersyukur Tuhan masih kasih kita napas kehidupan ya. Kita masih bisa masuk di tahun 2022. Iya. Halo adik-adik. Apa kabar? Selamat tahun baru. Tunggu dulu nih Kak. Iya, gimana nih Kak? Kita sapa adik-adik, ada juga yang perlu disapa dari iya. kita. Tadi kan udah sapa kita. Kakak udah saking semangat ya tuh Kak. Ya coba gimana Kak? Kita mau nyapa pemusik kita Oh dulu. iya, pemusik kita ya. Sama kanan Katia Oh dulu. iya, Bang Anto. Sebelah kiri kakak ada Bang Eva. Iya, adik-adik ya. Saking kakak gembiranya ya karena bisa beribadah lagi bersama adik-adik ya. Jadi kakak semangat banget nih ya sampai lupa tuh Kak. Nyapa pemusik. Musik ya. Gimana nih Kak? Nah, kita bersyukur sudah memasuki tahun yang baru. Kita ceria, Tuhan memberkati kita terus ya Kak Iya, sampai tahun puji 2022. Tuhan. Iya. Nah, karena kebaikan Tuhan itu kita mau memuji nama Tuhan. Ya itu pasti dan harus. Iya. Ya. Nah, supaya semangat memuji nama Tuhan kita nyanyi dulu. Nyanyi apa sambil Kak? bangkit. Semua bangkit berdiri ya. Tadi Ya. kita udah bangkit berdiri. Kita harus terus bergembira, kita harus terus bersuka cita ya Kak ya. Betul, kita- Karena Tuhan Yesus menyertai kita dari tahun ke tahun sampai kita masuk di tahun 2022. Ya, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya, kita mau menyambut ya, menyambut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yuk Bang, Ayo Bang. semua semangat ya adik-adik. Sambil tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau saja. Tanpa-tanpa ikannya. Selamat adik-adik. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah ikannya. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah di awal tahun 2022 ini ya, mempersiapkan hati kita mau menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Semua masih tetap berdiri, sikap berdoa, jangan ada lagi yang ngobrol, jangan tengok kanan kiri ya adik-adik. Kita mau berserah kepada Tuhan Yesus untuk beribadah. Ayo Bang. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami terus memuji-Mu, kami terus memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur karena kami sudah melewati tahun 2021. Banyak hal-hal yang secara manusia Tuhan menyedihkan. Virus pandemik Tuhan yang sudah berjalan hampir 2 tahun.
Tapi Tuhan tetap menyertai kami dan kami bisa memasuki tahun 2022. Kami tahu Tuhan ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami dapat memasuki tahun 2022. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang boleh terjadi, suka maupun duka yang telah kami lalui di belakang kami. Kami percaya bahwa semua yang boleh terjadi secara khusus duka Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan menguatkan kami bahwa kami akan kuat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Dan ke depan kami mau serahkan tahun 2022 ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau percaya kepada Tuhan Yesus karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, karena kami punya Tuhan yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan Tuhan yang sudah memilih kami untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Kami percaya ke depan Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami hidup, dan kami dapat menjalani tahun 2022 ini ya Bapak, untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, dan melalui kami Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan, nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Saat ini layakkan kami untuk beribadah, supaya kami boleh layak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Yang mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita mau nyanyi lagu menyambut tahun baru adik-adik. Tahun 1000 tahun ya. Dari buku ED nomor 70 ya. Bahwa kita sudah melalui tahun 2021 dan sekarang kita menginjak tahun 2022. Oke Kak, sekarang kita akan membaca hukum Taurat Tuhan. Yang minggu ini di awal tahun 2022 ini kita akan membaca hukum Taurat yang pertama dan kedua. Kita baca secara bergantian, nanti adik-adik di rumah mengikuti ya. Hukum Taurat pertama oleh Kak Tia, nanti hukum Taurat kedua oleh Kak Anggi. Oke Kak, ya. Hukum Taurat pertama, ya ini patik ya, sama ya Dek, patik. Tapi kakak di sini nyebutnya hukum Taurat aja ya. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ya, jadi adik-adik seperti biasa ya kakak ingetin bahwa hukum Taurat 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. Hukum Taurat 5 sampai 10 mengasihi sesama. Ya, jadi adik-adik mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Jadi kalau adik-adik bilang adik-adik anak Tuhan Yesus tapi jahat ya, tapi suka gosip ya, iri, berarti
apa tidak mengasihi sesama, Iya. berarti itu bohong, bukan Bohong. anak Tuhan Yesus. Iya. Kalau anak Tuhan Yesus, aku anak Tuhan, berarti harus mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Ya, sekarang kita Bernyanyi lagi. terus memuji Tuhan, Kak, Betul. karena tahun baru 2022, tahun baru yang penuh dengan optimis ya Kak ya, semangat. Semangat. Walaupun katanya COVID masih ada, tapi kita tetap semangat bahwa kita pasti disertai Tuhan Yesus. Pokoknya kita selamat menjalani tahun 2020. Ya, yuk tabu gendang sambil menari ya. Ayo Bang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lagu sejati, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Adik-adik, tabu gendang sambil bersemangat adik-adik. Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lagu sejati, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Ya adik-adik, di sini dibilang kita harus menabuh gendang, kita menari. Karena apa adik-adik? Ya, karena kita sudah diselamatkan ya. Kita sudah ditebus, karya besar yang agung benar ya. Bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi kita nggak takut di depan kita tahun 2022 ini. Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Amin. Amin. Sekarang kita baca Epistel. epistel. Dari mana Kak? Minggu ini epistel kita diambil dari Mazmur 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama Ya, dari ya. kitabnya dulu ya Kak. Ya, ya. Nanti adik-adik di rumah buka Alkitabnya Mazmur 29 ayat Ini 11. perjanjian baru atau perjanjian lama Kak? Perjanjian lama. Ingat ya adik-adik, Iya. Mazmur ada di perjanjian lama. Iya. 1, 2. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ini kan Untuk mengingatkan mengawali- kita, iya, mengawali tahun 2022 bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberkati kita dengan sejahtera. Sejahtera tuh luas ya Kak. Ya, yuk. Terus gimana? Kita nyanyi lagu ku bersyukur ya, karena Tuhan menyertai kita sampai tahun 2022 dan tahun-tahun ke depan ya. Ku bersyukur ya Bang. Semua pakai berdiri deh adik-adik yuk. Yuk, kita mau puji Tuhan, mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Berdiri pun bergoyang dan langit pun bergoyang, ku tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Langit pun beranjak dan badanku mengamuk, tetap jujur firman-Mu, tetap kekal selama-lamanya. Ya, lagu ini bilang bahwa walaupun gunung beranjak, badai mengamuk, tetapi tadi ya Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat kita. Tuhan akan terus menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita sejahtera. Sekali lagi deh, yuk tetap berdiri adik-adik, ku bersyukur. Ayo Bang. Bersyukur
pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa ucap syukur, semoga Tuhan padaku. Iya. Bagus Sekarang lagunya, Kak. bagus. Nah, untuk mengingatkan lagi nih Kak, ayat hafalannya kita baca lagi ya Baca bersama-sama. lagi, ya. Kita mulai dari kitabnya ya Kak. Ya. 1, 2. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Iya, gitu dia. Ya, jadi bagi adik-adik yang belum mengirimkan ayat hafalannya, ya, ayo segera kirimkan ke kakak-kakaknya ya. Nanti dengan adik-adik mengirimkan, adik-adik sedang mengucapkan ayat hafalan, terus diputar ya di ibadah online, menguatkan teman-teman yang lain ya. Jadi ayo semangat ya, ngirim video ayat hafalan. Jadi kakak abang tunggu ya adik-adik videonya. Yes, Oke. ditunggu. Jadi kita akan terus memuji Tuhan ya. Kita akan mempersiapkan hati kita ya Kak ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah ya. Jadi nanti firman Tuhan ya, dengan kita mendengarkan firman Tuhan kita akan dikuatkan ya. Walaupun kita tadi ya kakak sudah bilang tahun 2022 apakah COVID akan berakhir atau tidak, ataukah ada apa ya di depan kita nggak pernah tahu adik-adik. Tapi dengan firman Tuhan nanti kita mau dikuatkan, mau diingatkan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Jadi kita mau menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah ya. Karena Boleh kita duduk. punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Boleh duduk adik-adik. Ayo bang. Langit selalu biru, tetapi dia
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu AKBP Jatinegara dimanapun kita berada. Amang Pendeta Nasir Abednego Silalahi menyampaikan kepada kita semua selamat hari Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Horas. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada minggu pertama bulan Januari di tahun baru ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 25 yang dimulai dari ayat ke-14 sampai ke ayat 30. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti yang mau bepergian ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Firman Tuhan. Saat ini Yesus sebagai guru mengajar orang-orang banyak menggunakan perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan supaya lebih mudah orang yang percaya kepada Yesus mengerti akan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, supaya sama sekali mereka tidak mengerti dan tidak akan bisa mempelesetkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah kita melihat pengajaran Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini. Perumpamaan ini mengajak bahwa kita sebagai orang-orang yang menerima pemberian Tuhan Yesus kepada kita, terutama akan tanggung jawab, itulah yang akan kita lihat melalui firman ini. Seorang orang kaya mau bepergian lalu memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan hartanya kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan oleh hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Ini adalah merupakan perumpamaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa perumpamaan ini mau mengatakan kepada kita, inilah merupakan sikap dari orang yang menerima tugas dari Tuhan Yesus sebagai misi Allah di tengah-tengah dunia. Ada yang menerima talenta, lalu dia memberikan kepada orang-orang milik tuannya untuk dikembangkan sehingga mendapatkan 5 talenta lagi. Ada yang menerima 2, lalu dia mendapatkan 2 talenta laba daripada apa yang dikembangkannya. Dan kalau kita lihat kedua hal di atas, yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka yang pertama kita lihat bertanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh tuannya kepada mereka. Tanggung jawab moral, tanggung jawab dalam pekerjaan, itulah yang ditunjukkan kedua hamba orang kaya ini, bahwa dia menyenangkan hati tuannya, bahwa dia benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin anak-anak pernah menerima tugas dari sekolah, tugas dari orang tua, bapak, ibu. Lalu bagaimana kita menyikapi tugas yang diberikan kepada kita? Kalau itu pekerjaan, lalu kita berkata, aku malas, tidak mengerjakannya. Berarti kita tidak memiliki sikap untuk bisa dipercayakan menerima tugas dan pekerjaan. Nah, inilah yang kita lihat. Yang menerima 5 betul-betul dia bertanggung jawab akan tugasnya. Dia mau mengerjakan apa yang diberikan oleh tuannya dengan senang hati. Oleh karena itu kita mendapatkan pengajaran lewat perumpamaan Tuhan Yesus ini, bahwa kita harus dalam senang hati menerima pekerjaan yang diberikan oleh bapak orang tua kita, mama kita, juga guru kita. Dan siapapun yang memberikan tugas tanggung jawab kepada kita, sebaiknya kita harus melakukannya dengan baik. Sebaiknya kita harus benar-benar mau berbuat akan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Itulah menunjukkan bahwa kita memiliki sikap yang betul-betul bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan yang kedua mau kita lihat, dengan segala upaya, dengan segala kemampuan, dia kembangkan milik tuannya. Dia betul-betul mengerjakan pekerjaan itu dan mengembangkan milik tuannya itu sehingga mendapatkan hasil. Dan kita diberikan oleh Tuhan kepada kita tanggung jawab yang besar untuk memberitakan Injilnya kepada setiap orang, setiap makhluk di tengah-tengah dunia ini. Dan kita menerima dalam kehidupan kita talenta yang diberikan oleh Tuhan Allah.
Ada talenta kita yang pintar menyanyi, ada talenta bagi kita yang bisa kita berbicara, ada talenta kita yang bisa berhitung dengan cepat. Dengan talenta itu mau kita saksikan bahwa Tuhan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, dan Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan itu untuk kita kembangkan dan untuk mengajak orang agar mau percaya kepada Tuhan. Dan jika kita menerima talenta-talenta di dalam kehidupan kita, banyak talenta diberi kepada kita, kita sebaiknya lewat talenta yang kita terima itu kita bisa untuk mengajak orang mempercayai adanya Tuhan, terutama adanya Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kita mau lihat pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, bahwa orang yang menerima 1 talenta tersebut, lalu karena dia malas dan karena dia mengetahui tuannya akan mendapatkan keuntungan, sirik dari apa yang diterima oleh tuannya, sehingga mendorong hatinya yang benar-benar malas dan benar-benar tidak setia untuk menyembunyikan ke dalam tanah harta tuannya dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Inilah karakter orang yang malas dan orang yang bodoh, orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya menerima tugas, sehingga dia selalu berpikir, enak aja Tuanku nanti menerima hasil, enak aja nanti Tuanku akan, dia bisa menikmati hasil keringat saya sendiri. Dia sirik dengan tuannya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang kita memperoleh talenta, sebaiknya kita tidak perlu harus mengatakan dalam hidup kita siapa yang beruntung, siapa nanti yang akan menjadi tertenar kalau saya mengerjakan ini, siapa yang akan mendapatkan hasil. Dan hanya kita dibutuhkan Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai Tuan dan Tuhan kita. Kita diberi tanggung jawab untuk memberitakan firman-Nya kepada setiap orang. Maka kita janganlah membenamkan, menyembunyikan firman Tuhan itu hanya untuk diri kita saja, atau kita gali lubang dan kita kubur di sana firman Tuhan tersebut sehingga tidak akan membawa hasil. Tapi tugas kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, percayalah bahwa Tuhan juga akan memberi kekuatan kepada kita dengan talenta yang diberikan kepada kita. Kita akan sanggup untuk menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mampu untuk mengajak orang percaya kepada Tuhan dengan talenta yang diberikannya kepada kita. Jadi syukurilah talenta yang diberikan oleh Tuhan bagimu, dan pergunakanlah talenta itu dengan baik untuk menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, supaya anak-anak yang lain juga dimanapun kita berada, di sekolah, disaksikan oleh teman-teman kita bahwa kita beda dengan orang lain yang menerima talenta dari Tuhan untuk kita kembangkan dan untuk kita gunakan untuk mengajak orang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa anak-anak-Mu melalui firman ini, memberi pengajaran kepada anak-anak-Mu agar dengan setia melakukan pekerjaan, terutama Tuhan menyaksikan Engkau dalam hidupnya dan mengajak orang percaya kepadamu. Mampukanlah anak-anak-Mu dengan talenta pemberian-Mu di sekolahnya, dimanapun dia berada, supaya melalui sikap dan hidupnya orang percaya kepadamu Bapa. Orang akan setia juga menjadi percaya kepadamu. Bapa di sorga, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu gereja KBP Jatinegara, dan Engkau juga memberkati semua orang tua mereka. Dan terpujilah Engkau Tuhan yang telah menghantarkan kami ke tahun yang baru, tahun 2022 ini. Anak-anak-Mu juga Engkau sudah hantarkan, dan Engkaulah memberikan pembaharuan dalam hidup kami. Jauhkanlah pandemi dari kehidupan kami sehingga kami dapat bertatap muka. Yang rindu kami dengan anak-anak sekolah minggu gerejamu untuk saling bertatap muka dalam menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, di antara teman kami ada yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada orang tua yang ditinggalkan anak kami Giovanni almarhum, agar mereka Tuhan merasakan dalam hidupnya
bahwa Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadamu larut dalam duka, tapi Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan. Bapa di sorga, hiburkan juga semua anak-anak sekolah minggu yang berduka, agar percaya kepadamu Tuhan senantiasa, bahwa dalam hidup ini Engkaulah yang senantiasa yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan tadi ya. Firman Tuhan tadi menguatkan kita, mengingatkan kita ya, bahwa kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir ya, memasuki tahun 2022. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita ya. Masih ibadah online, jadi seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, untuk memberikan persembahan nanti adik-adik boleh titip ke orang tuanya nanti akan menyampaikan ke gereja, atau juga nanti bisa langsung ditransfer lewat orang tuanya ke rekening gereja ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan Kak, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur ya. Ya Bang. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita sudah selesai Kak. Tapi sebelum kita berpisah dengan adik-adik, kita mau merayakan perayaan ulang tahun adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Desember ya. Desember dirayakan di awal tahun bulan berikutnya. Ya, betul. Ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik ya Kak. Ya, tapi kita saksikan dulu ya di layar ya. Sambil bernyanyi. Iya, sambil bernyanyi nanti adik-adik akan melihat siapa yang ulang tahun di bulan Desember ya. Semuanya bangkit berdiri adik-adik, kita mau bersama-sama bersyukur ya karena teman-teman kita dikasih kesehatan panjang umur ya. Betul. Kita nyanyi lagu apa Kak? Selamat ulang tahun. Yang mana nih? Selamat ulang yang itu ya. Oke, ayo Bang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin yang baru padamu adik-adik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin yang kamu padamu adik-adik. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun adik-adik. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, jadi anak yang menjadi kesaksian ya, baik dalam tingkah laku maupun dari kecerdasan kita ya, sehingga melalui kita nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Sehat-sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita kasih Ya, hadiah dalam bentuk doa ya Kak. Oh ya, kita akan berdoa. Ya, nah kita akan berdoa. Setelah kita berdoa perayaan ulang tahun, kita masih ada satu lagu ya. Kita mau berikrar ya, berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa saya ya bersama papa, mama, abang, kakak, adik ya, satu keluarga mau melayani Tuhan Yesus di tahun 2022 ya. Saya dan keluarga saya mau bersatu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kita berdoa dulu sekarang doa perayaan ulang tahun. Kak Anggreni ya, yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kami, karena kebaikan hati Tuhan kepada kami, keluarga besar sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan untuk pertambahan umur adik-adik sekolah minggu yang Tuhan berikan
yang mereka berulang tahun pada bulan Desember. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan adik-adik kesehatan, kepintaran, rezeki yang Tuhan berikan untuk mereka boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati mereka selalu Tuhan, lindungi mereka selalu dan jauhkan mereka dari mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama anakmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.